sebagai entitas tunggal, ada faksi-faksi yang cukup kuat di PDIP. Ya salah satunya Dewan Kolonel tadi. Oke, Bung Hermawi Taslim, gimana Bung Hermawi? Ini kan angket muncul tapi kemudian ada pertemuan Bang Surya dengan Presiden Jokowi gitu. Ini apa sih? Apakah bagian dari persiapan untuk apa gitu? Ya, jadi pertemuan Pak Surya dengan Jokowi itu bagian dari rasa hormat kita terhadap undangan kepala negara. Itu murni memang presiden yang mengundang. Jadi tidak benar yang dikatakan oleh Istana. Itu kita ditanya waktu itu, saya bilang, tanya apa? Ini bagaimana? Ada undangan seperti kita lagi di satu tempat. Saya bilang ini kepala negara dan kepala pemerintahan. Apapun yang ingin dibicarakan silakan. Nah, seperti biasa itu lebih banyak banyak basa-basi relasi antara Pak Surya dan Pak basa-basi sih? Pak Jokowi kan sudah lama ya. Basa-basinya apa, Hermawi? Bahkan sempat Pak Surya mengatakan relasi saya dengan Pak Jokowi sudah sampai ke titik nadir. Pernah kan satu kesempatan. Kemudian kembali lagi. Jadi memang hubungan mereka itu secara personal istimewa. Saya mengatakan basa-basi karena bicara tentang Indonesia 2045 yang kita semua bicarakan setiap hari. Bicara tentang generasi unggul dan seterusnya. Tidak ada, Pak Surya itu kalau sekembali dari Pak Jokowi pasti cerita sama kita. Pasti cerita kepada beberapa orang, pasti cerita. Nggak nawarin itu ya? Jadi tawaran belum join ada, Pak Prabowo gitu ya? Begitu. Lagian yang jadi presiden kan bukan Pak Jokowi. Ya kan nggak apa-apa. Kalau quick count-nya benar gitu loh. Ya kan? Nah, jadi yang ingin saya katakan sebenarnya banyak tafsir tentang angket ini. Kalau begitu mengapa nggak dibiarkan saja, sama-sama kita belajar. Dibiarkan. Belajar berkonstitusi. Bukan jadi alat tawar gitu ya? Memberi pelajaran kepada anak-anak muda. Kita hanya ingin membuktikan aspirasi yang datang itu apa namanya itu ya, yang box itu banyak, kita sudah sinkronisasi ke Bawaslu kita sudah sinkronkan ke Bawaslu, sebagian kita sudah lapor. Ke MK juga kita sudah siapkan tim. Ya, bagus. Tetapi karena angket ini juga konstitusional, why not? Kenapa kita tidak coba? Tapi bukan sebagai posisi tawar ya, meningkatkan. Tidak ada pikiran ada ya? itu. Sejauh ini belum ada pikiran. Kalau ditawarin Mas Inton, Pak Sadibu. Ini koalisi perubahan tuh nunggu sebetulnya dari pasangan 02. Ya. Agak ragu ya ada Dewan Kolonel gitu, gimana? 03 gitu? Nggak ada urusannya itu lah. Artinya begini, angket ini ya kita harus lihat bahwa ini proses dari rekapitulasi hasil pemilu itu belum, Mbak. Jadi kalau ada persoalan dikaitkan dengan sengketa hasil, perolehan suara, hasil dan lain-lain, ini di luar itu, Pak. Itu ada mekanisme tersendiri lagi. Tapi ada satu hal yang saya mau bantahkan juga tuh yang disampaikan teman-teman tadi, tingkat kepuasan masyarakat. Ini hasil survei Lembaga Survei Indonesia. Mas Jayadi itu merilis 26 Februari lalu. 5 hari dan 7 hari setelah pemilu, kepuasan masyarakat umum, masyarakat menurun tuh terhadap pemilu. Tapi masih tinggi kan, Bang? 84. 83. Ya, 83. Artinya ada penurunan. Kenapa? Masyarakat kemudian tersadar. Ada proses yang... Tapi masih mayoritas kan, Bang? Masih 83. Terlepas apapun. Itu artinya ada penurunan ya. Kepuasan masyarakat terhadap hasil pemilu tadi. Nah, dari 100. Artinya bahwa ya, kenapa kemudian hari ini juga elemen masyarakat sipil, akademisi, mahasiswa bergerak. Ya. Artinya apa? Melalui angket inilah sebagai jalan politik dan konstitusional yang bisa kita tempuh untuk membenarkan seluruh proses demokrasi yang sudah kita tempuh 25 tahun ini. Ini nggak bisa, Pak. Saya, Bos, mengalami betul situasi hari ini ya, yang kita pasti rasakan sama-sama, yang harusnya nggak boleh, Pak. Nggak boleh lagi. Ini kelancangan luar biasa menurut saya, dan ini benar-benar satu terhadap kelancangan terhadap demokrasi yang ini membuat kita mundur, Pak. Kita kembali kepada satu era seperti era sebelum masa reformasi dan demokrasi ini. Karena apa? Kita sudah sepakat bahwa demokrasi inilah sebagai bagian kita
membangun keadapan bangsa ini. Oke. Penguatan dalam sistem kita untuk memajukan generasi bangsa ini ke depan. Apa yang terjadi kita lihat dengan proses pemilu yang maka saya katakan puncak gunung es itu adalah peristiwa di MK itu. Kita lihat seluruh proses rangkaian tadi yang disampaikan Prof. Ikra. Bagaimana APBN disimpangkan, dirapel apa segala macam. Bagaimana pelibatan aparatur sipil negara yang seharusnya netral. Ternyata ikut cawe-cawe dalam proses politik ini. Apapun, demokrasi ini bukan sekedar angka menang kalah. Baik. Nah, melalui proses angket inilah sebenarnya kita ingin menggali dan meluruskan kembali jalan demokrasi kita. Meluruskan jalan Kita nggak demokrasi. bisa biarkan Oke, ini. baik. Gitu loh. baik. Ya, jadi pertanyaan adalah maju mundur hak angket itu dan ada sikap diam ini memang menimbulkan keraguan dari publik apakah hak angket itu bisa terwujud. Kita bahas setelah jeda berikut ini. Dukungan, simak pembahasan